Cek, 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 satu. Ya, sebentar lagi kita akan mulai pembuatan akta perseroan terbatas, khususnya terkait bahasan rapat umum pemegang saham. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik mendengar apa sih yang dimaksud dengan rapat umum pemegang saham, apa yang bagaimana tata cara rapat umum pemegang saham, serta bagaimana prosedur mengambil keputusan, menghitung quorum, terus bagaimana tata cara pembuatan berita acara. Kita akan kupas selama 1 jam. Mungkin bagi teman-teman yang mau ikut bisa join di Zoom dengan link yang saya sudah share di story. Oke, cuma ini kita belum kita tunggu sekitar 5 menit lagi, baru kita akan mulai. Halo semuanya yang ada di Instagram, Akil, Fahmi, ada Firdaus, ada Raja Bintang, Krisna, Santon, dan lain-lain. Halo. Halo. Boy sudah bergabung. Dengar, nggak ada suaranya ya, Boy? Jujur ini pertama kali pakai kok nggak ada suaranya? Ada Mbak Ica. Ada, oke, ketemu lagi. Sudah ada 4 orang.
Kok Selamat. diem aja sih, Ki? Hai Iki. Halo. Kangen Ki, gak sama udah kita? nggak sabar nih. Pengen denger Iki. Ada siapa di situ? Ada abang. Udah abang, Ki. Kok gue nggak ada nama? Kok nama gue jelek banget sama handphone? Abang mana bang? Ya, cuman gimana nih, Ki? Akhirnya Ya. anjir. Penyegaran, kebanyakan WFH, Ki. Iya, di rumah nih. Fakir ilmu. Siapa fakir ilmu? Bagaimana kerjaan? Kok nggak ada Jangan nanyain videonya? kerjaan, Ki. Oke. Ya. Sekarang sudah 19.06. 4 menit lagi kita coba mulai karena kebetulan ini kan juga bisa direkam. Oh, Galaxy Mbak Indah. Oke. Ada Mbak Indah juga, ada Mbak Isha. Wah, lama tidak berjumpa. Berarti kita kedatangan pakar-pakar PT yang juga yang hadir. Semoga semakin banyak partisipannya. Mungkin karena waktunya, tapi di Instagram juga live. Jadi mungkin bisa bagi yang mungkin yang tidak ngerti Zoom atau gimana cara join di Zoom, bisa juga join di Instagram di live seperti di Ahmad. Oke. Ya, ganti dulu deh. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Dua menit lagi kita akan mulai. Tema hari ini adalah terkait dengan rapat umum pemegang saham.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Mungkin uh, ini sangat mendadak karena kita baru bisa mengadakan live tentir secara online. Nah, biasanya kita tentir selalu tatap muka di kafe, di kampus, di mall atau di rumah makan. Cuma karena hari ini kondisinya kita sedang terkena wabah, nah, akhirnya tidak ada kesalahannya untuk kita tetap saling sharing, berbagi ilmu terkait apa yang saya telah pelajari, apa yang telah saya dapatkan baik di dunia kuliah maupun di dunia praktek selama magang di kantor notaris. Sebelumnya saya mungkin teman-teman yang hadir di live Zoom ini tidak terlalu banyak, cuma karena ini kita sifatnya bisa direkam, dan juga ada teman-teman juga yang ada di live Instastory, jadi kita akan share hasil rekaman ini supaya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman sekalian. Tema hari ini adalah terkait dengan rapat umum pemegang saham. Berbicara rapat umum pemegang saham, kita pasti tahu bahwa organ dalam sebuah PT terdiri dari 3, yaitu ada yang kita kenal dengan direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Nah, sebelumnya mungkin sudah pernah diajarkan, kita tahu bahwa apa yang menjadi tugas direksi yaitu adalah melakukan pengurusan dalam sebuah perseroan atau PT. Kemudian ke Dewan Komisaris memberikan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, serta melakukan tindakan kepengurusan dalam hal direksi konflik interest atau berhalangan. Atau yang kita bisa kenal dengan benturan kepentingan. Nah, ada satu lagi organ dalam PT yang kewenangannya tidak diberikan kepada direksi dan juga kepada Dewan Komisaris, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu atau kita singkat dengan RUPS. Nah, RUPS inilah sebagai organ yang dimana sebagai kita, kalau zaman kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dia sebagai organ yang tertinggi. Tapi sejak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, RUPS bukanlah sebagai organ tertinggi lagi, tetapi organ tinggi dalam perseroan. Nah, jadi RUPS itu salah satu mekanisme rapat untuk mengambil keputusan yang sebenarnya bukan dalam kewenangan dari direksi maupun kewenangan dari Dewan Komisaris. Bagaimana? Apa sih yang disebut RUPS itu? Maksudnya jenis-jenis RUPS itu kan ada bermacam-macam. Cuma secara umumnya RUPS itu terbagi atas 2. Ada yang kita kenal dengan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan itu RUPS yang diselenggarakan maksimal 6 bulan setelah tutup buku, yang secara garis besar kita bisa bilang maksimal bulan Juni dilaksanakan. Dan RUPS luar biasa adalah rapat umum pemegang saham yang dapat diadakan kapan saja dan ketika itu diinginkan oleh pemegang saham kapan saja. Jadi perbedaannya, RUPS tahunan wajib diadakan setiap tahun dan RUPS luar biasa kapan saja tergantung dengan keinginan dari perseroan. Nah, itu pun RUPS tahunan bisa membahas agenda-agenda yang telah kita ketahui apa saja yang menjadi kewenangan-kewenangan RUPS. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara RUPS dengan pemegang saham? Nah, kalau pemegang saham secara intinya adalah dia adalah subjek hukum yang memiliki lembar-lembar kepemilikan saham. Jadi pemegang saham itu sifatnya subjektif.
atau misalnya perorangan. Saya memiliki saham di sebuah PT sebanyak 5.000 lembar. Jadi itu bukan sebagai organ. Nah, jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham secara individu tidaklah mengikat pemegang saham secara keseluruhan. Sedangkan RUPS secara atributif melalui undang-undang, dia adalah sebagai organ yang kewenangannya tidak diberikan kepada direksi dan juga kepada dewan komisaris, sehingga ia dapat mengambil keputusannya secara musyawarah, baik itu juga dengan hasil pemungutan suara, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun dengan undang-undang perseroan terbatas. Jadi keputusan RUPS ini berlaku sebagai aturan internal dari sebuah perusahaan untuk menjalankan perusahaan selanjutnya. Nah, dan nanti hasil keputusan RUPS ini apakah perlu disetujui oleh menteri dan apakah juga perlu diberitahukan kepada menteri atau tidak perlu juga mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan kepada menteri. Jadi ada yang sifatnya harus dilakukan publisitas, misalnya terkait dengan perubahan direksi, atau perubahan anggaran dasar, atau perubahan pemegang saham, itu pasti akan ada mekanisme untuk memberikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM. Nah, setelah itu, sekarang kita berbicara tentang tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Saya akan membagikan presentasi terkait dengan RUPS. Oke. Ya, jadi kalau kita buka di pasal 75 Undang-Undang PT, itu membahas tentang RUPS. Membahas tentang RUPS. Nah, kita berbicara yang pasti ada yang pertama adalah di mana sih diadakan RUPS? Nah, kalau kita mengacu dalam pasal 76, RUPS itu diadakan di tempat kedudukan perseroan. Nah, tempat kedudukan perseroan itu bisa dilihat di anggaran dasar di pasal 1-nya. Misalnya, suatu PT berkedudukan di Jakarta Selatan. Jadi, RUPS-nya diadakan di tempat kedudukannya yaitu di Jakarta Selatan. Nah, apakah boleh di luar Jakarta Selatan? Nah, kita baca nih peraturannya. Atau nih ada juga nih ayat pasal 76 ayat 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Nah, bisa saja perseroan itu berkedudukan di Jakarta Selatan, tetapi kegiatan usaha utamanya, misalnya dia kegiatan usahanya ada banyak, ada perdagangan, ada industri, ada telekomunikasi. Nah, misalnya dia lebih utamanya berada di Bekasi, maka RUPS bisa juga dilakukan di Kota Bekasi, sepanjang ditentukan di dalam anggaran dasar. Ya. Kemudian terkait dengan perseroan terbuka atau PT TBK, dia bisa diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Jadi ya kalau misalnya dia dicatatkannya di Jakarta, walaupun PT tersebut berada di Bandung, RUPS untuk PT yang berkedudukan di Bandung bisa juga dilaksanakan di DKI Jakarta. Nah, tempat RUPS sebagaimana di ayat 1 dan 2 harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, dia ada pembatasan bahwa RUPS harus dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau adakan di Bandung, berkedudukan di Jakarta? Nah, apakah boleh? Boleh.
Karena dalam pasal 76 ayat 4 menyatakan jika RUPS dihadiri oleh semua pemegang saham dan semuanya menyetujui secara bulat untuk diadakannya di Bandung dan jadi penyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. RUPS diadakan dapat ya. Jadi konsekuensinya adalah RUPS dapat dilakukan dimanapun sepanjang semua pemegang saham hadir dan keputusannya harus bulat. Keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham. Jadi dimanapun diselenggarakannya RUPS sepanjang 100% pemegang saham hadir dan keputusan yang diambil disetujui secara bulat 100% oleh pemegang saham, maka RUPS dapat diadakan di manapun juga. Kita lanjut. Nah, selanjutnya terkait penyelenggaraan RUPS, sebenarnya siapa sih? Siapa sih yang bisa meminta untuk diselenggarakan RUPS? Nah, teman-teman bisa melihat di pasal 79 terkait dengan penyelenggaraan RUPS. Nah, penyelenggaraan RUPS, baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, harus didahului dengan pemanggilan. Nah, siapa yang dapat melakukan permintaan sebelum dilakukan pemanggilan? Ya, dia itu ada satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10, jadi minimal 10% atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lebih kecil, atau dewan komisaris. Jadi minimal satu orang, dia sudah punya 10% saham, atau misalnya dia satu orang tapi nggak sampai 10%, tapi dia ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi dia kalau diakumulasi dia totalnya 10%, maka dia dapat meminta penyelenggaraan RUPS. Dewan komisaris pun dapat meminta penyelenggaraan RUPS. Dalam hal misalnya nanti direksi tidak mau menyelenggarakan RUPS, jadi direksi yang akan melakukan, Dewan komisaris yang akan meminta untuk diselenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana mekanismenya? Permintaan ini diajukan kepada direksi dengan surat tercatat yang disertai dengan alasannya. Apa alasannya untuk diselenggarakan RUPS? Surat tercatat ini harus disampaikan juga tembusannya kepada Dewan Komisaris. Seperti itu. Nah, setelah itu, ketika sudah dilakukan permintaan, maka direksi akan melakukan yang namanya pemanggilan RUPS. Nah, pemanggilan RUPS ini dilakukan paling lambat 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Jadi setelah diterima yang minta RUPS-nya, maka direksi akan melakukan yang namanya pemanggilan para pemegang saham ini. Nah, dia panggil. Nah, jangka waktunya dihitung, misalnya tanggal 1 diminta, maka dalam jangka waktu 15 hari setelahnya, paling lambat, dia harus melakukan panggilan. Nah, misalnya juga kalau Dewan Komisaris dan direksi tidak melakukan panggilan, ya Dewan Komisaris yang melakukan panggilan. Seperti itu. Begitupun juga dalam hal direksi, Dewan Komisaris tidak melakukan panggilan, maka pemegang saham sendirilah yang meminta, yang akan melakukan panggilan. Nah, teman-teman bisa lihat di pasal 79 ayat 5, 79 ayat 6, pasal 80 ayat 1, di situ sudah jelas siapa-siapa yang bisa melakukan pemanggilan RUPS. Terkait waktunya. Terkait waktu pemanggilan, bisa dilihat di pasal 82 ayat 1. Jadi setelah permintaan dihitungnya 15 hari, itu harus dilakukan pemanggilan, tetapi ada ketentuan yang lebih spesifik terkait pemanggilan itu, yaitu pemanggilan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Jadi misalnya tadi tanggal 1 diminta. Kemudian sepanjang 15 hari itu harus dilakukan pemanggilan. Nah, terus kita harus menentukan tanggal pemanggilannya kapan. Misalnya kita akan lakukan tanggal 2. Tanggal 2 pemanggilannya, maka 14 harinya kita jumlah, jadi 14 tambah 2, 16, berarti tanggal RUPS-nya tanggal 17. Jadi paling lambat 14 hari, tidak termasuk tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan, itu harus dilakukan RUPS. Nah, itu paling lambat. Jadi sebenarnya mau dipercepat pun tidak masalah. Ini juga salah satu contohnya, misalnya tanggal RUPS-nya 20 November 2017. Sehingga tanggal pemanggilannya paling lambat 9 November 2017. Jadi mundur 14 hari, tidak termasuk tanggal RUPS-nya dan tanggal pemanggilannya. Ini juga kita kaitkan dengan tanggal pemanggilannya. Tapi semua yang ada di pemanggilan, tempat yang tadi saya sebutkan, jika semuanya hadir dan keputusan RUPS yang diambil disetujui secara bulat, maka ketentuan-ketentuan pemanggilan dan ketentuan mengenai tentang tempat RUPS itu tidak menjadi masalah. Nah, itu dasar hukumnya, teman-teman bisa lihat di pasal 82 ayat 5. Sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya terkait dengan waktu pemanggilan RUPS. Nah, ini penting karena dalam berita acara nanti akan dijabarkan. Jadi sebelum dibuka rapat, ketua rapat harus menjelaskan bahwa rapat ini sah telah dilakukan pemanggilan, adanya permintaan, diadakan di tempat kedudukan, sehingga prosedur-prosedur untuk menyelenggarakan rapat, sebelum rapat mengambil keputusan itu sah. Nah, kita sebagai notaris akan menjabarkan itu secara runtut, agar tidak terjadinya kesalahan atau ketidakabsahannya suatu rapat. Nah, ini pentingnya untuk kita mengetahui tempat pemanggilan, permintaan dari RUPS. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke. Dengan siapa? Harap tenang, ada ujian. Dengan siapa? Boleh pertanyaannya? Yang PT TBK Pak gimana Pak untuk pemanggilan? Ya. Oke. Nah, khusus materi hari ini sekarang kita lagi membahas PT tertutup. Nah, cuma untuk pemanggilan dari PT TBK, dia akan mengacu kepada POJK terkait dengan penyelenggaraan RUPS TBK. Nah, kita bisa lihat di pasal 83. Kalau perbedaannya dengan PT TBK itu, dia akan didahului dengan yang namanya pengumuman. Nah, saya akan memberikan share perbandingan antara RUPS PT TBK dengan PT tertutup. Oke. Semoga bahannya masih ada.
Ya, ini perbandingan antara PT TBK dan tertutup. Nah, terkait dengan tempat, ini perbedaannya. Jadi kalau tempat RUPS dari PT TBK dan PT tertutup, yang paling mencolok perbedaannya ialah kalau PT TBK bisa dilakukan di tempat kedudukan bursa efek itu tercatat. Nah, kalau ini pemanggilannya. Nah, kalau PT TBK, dia ada yang namanya pengumuman paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan. Di luar tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Sedangkan dengan pemanggilannya berbeda dengan PT tertutup, dia paling lambat 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan juga tanggal RUPS dan tanggal panggilannya. Nah, RUPS keduanya yaitu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua. Nah, RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari. Nah, seperti itu. Jadi, tapi yang paling esensial dari perbedaan dari PT TBK dengan PT tertutup harus dilakukan pengumuman. Kenapa harus dilakukan pengumuman? Karena pemegang saham dari PT TBK itu tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, pentingnya pengumuman ini untuk memenuhi asas publisitas dari para pemegang saham untuk memberikan kesempatan untuk mengadakan apabila dia memiliki inisiatif menambah agenda, dia juga bisa dalam pemanggilannya sebelum. Jadi sebelum tenggang waktu pemanggilan dilaksanakan, maka pemegang saham bisa memberikan usul terhadap agenda rapat. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lebih spesifik membahas RUPS PT TBK, karena pengaturannya diatur secara lebih lanjut dalam POJK. Kemudian kita lanjut terkait dengan cara pemanggilan. Ini juga ada pilihan bahwa pemanggilan bisa dilakukan dengan surat tercatat atau iklan dalam surat kabar. Di sini dan atau. Jadi dan atau di sini pilihan bisa dilakukan secara surat tercatat atau maupun secara koran. Nah, ini juga tidak bisa dikecualikan seketika semua pemegang saham hadir dan keputusan yang diambil secara bulat disetujui oleh para pemegang saham. Oke. Ada yang mau bertanya, jika direksi dan dewan komisaris masa jabatannya sudah habis, siapakah yang berwenang untuk melakukan pemanggilan? Apakah harus lewat penerapan pengadilan negeri, sedangkan kita tahu beracara di pengadilan butuh waktu yang lama? Apakah ada solusi yang tidak melanggar undang-undang dan bisa dipertimbangkan secara bisnis? Oke. Nah, yang melakukan pemanggilan adalah direksi. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan, maka dewan komisaris. Nah, ketika masa jabatan direksi dan dewan komisaris itu habis, siapakah yang melakukan pemanggilan? Nah, di sini kita lihat penerapan pengadilan negeri adalah salah satu mekanisme yang diatur secara undang-undang itu berdasarkan pasal berapa? Pasal 80. Nah, pasal 80 diatur dalam hal direksi dan dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan ketua pengadilan negeri. Jadi, ini adalah salah satu mekanisme ketika dewan komisaris masa jabatannya sudah habis. Sehingga disinilah pentingnya seorang corporate secretary atau perseroan direksi itu harus memperhatikan masa jabatannya jangan sampai
masa jabatannya habis. Nah, makanya biasanya dalam keputusan-keputusan pengangkatan direksi, seseorang direksi itu diangkat sampai rapat umum pemegang saham tahunan kelima berakhir, gitu. Jadi RUPS tahunannya ditutup, maka masa jabatannya juga ditutup. Jadi dia masih ada kewenangan untuk melakukan panggilan RUPS tahunan. Begitupun juga dengan Dewan Komisaris. Jadi ada juga perseroan yang masa jabatannya menggunakan tenggang waktu, sehingga ketika tenggang waktunya sudah habis, dia sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan pemanggilan. Nah, tapi solusinya adalah dia, direksi, bisa melakukan panggilan kepada pemegang saham walaupun masa jabatannya habis, tetapi nanti dalam keputusannya, dalam RUPS tersebut, harus dilakukan ratifikasi untuk menegaskan bahwa untuk mengangkat kembali si direksi yang masa jabatannya telah habis tersebut. Jadi kita lakukan dulu pengangkatan yang direksi atau Dewan Komisaris yang masa jabatannya sudah habis. Setelah kita angkat kembali, kita melakukan ratifikasi terhadap perbuatan-perbuatannya yang selama masa jabatannya habis hingga rapat dilaksanakan, dan kita setujui sebagai keputusan direksi yang sah. Nah, jadi selama masa jabatannya habis itu, para pemegang saham menyetujui atau meratifikasi si perbuatan direksi, sehingga direksi itu berwenang dalam melaksanakan rapat atau panggilan rapat keabsahannya. Seperti itu dari Tina Rahmiati. Kita lanjut terkait dengan peran notaris dalam RUPS. Nah, teman-teman di sini mungkin sebagian sudah ada yang notaris, kuliah notaris, atau mungkin juga bidangnya bukan notaris. Tapi saya akan menjelaskan peran notaris dalam RUPS ini. Pertama, sebelum RUPS dilaksanakan, kita harus meminta semua data-data perusahaan. Ini penting untuk kita melakukan yang namanya due diligence. Jadi kita akan memeriksa bagaimana mekanisme dari RUPS dari suatu PT. Setiap perusahaan memiliki aturan mainnya masing-masing. Nah, ini penting kita melihat anggaran dasarnya, melihat segala perubahan-perubahannya, kemudian kita harus melihat daftar pemegang saham, daftar khususnya, akta-akta pemutasi pemegang sahamnya, kita juga langsung juga mengecek persentase. Nah, ketika kita memeriksa daftar pemegang sahamnya, kita memeriksa bahwa si pemegang sahamnya ini memiliki kewenangan untuk hadir dan mengambil keputusan. Karena mutasi atau peralihan pemegang saham, tapi tidak dicatat dalam daftar pemegang saham, maka itu tidak bisa dinyatakan bahwa pemegang saham itu telah sah sebagai pemegang saham. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus minta perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada direksinya. Menentukan siapa yang berwenang sebagai direksi, Dewan Komisaris, kemudian terkait dengan masa jabatannya, sebagai ya. Kemudian kita minta semua identitas-identitasnya. Tapi kalau misalnya semuanya adalah klien-klien yang sudah lama, sebaiknya identitas-identitas itu tidak perlu kita mintakan kembali, kecuali ada perubahan. Kemudian kita melihat siapa kewenangan yang akan memimpin sebagai ketua rapat dalam anggaran dasarnya. Melihat quorumnya dikaitkan dengan agenda rapatnya. Nah, bisa saja dalam anggaran dasar itu ditentukan lebih khusus. Misalnya, untuk mengambil keputusan
perubahan anggaran dasar kan menurut Undang-Undang PT quorumnya adalah lebih dari 2/3. Misal saja dalam anggaran dasarnya itu diatur lebih besar, misalnya 3/4, atau misalnya harus hadir semua 100%. Itu bisa saja tergantung dari anggaran dasarnya. Nah, kemudian terkait dengan agenda RUPS itu sangatlah beragam. Tadi saya sudah jelaskan bahwa adanya perbedaan antara RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Oke, kita mungkin ada pertanyaan dari Harap Tenang Ada Ujian. Apakah pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada calon direktur yang hendak diangkat pada saat di RUPS? Dan kuasa yang diberikan kepada calon direksi yang hendak diangkat mempunyai hak suara? Dan untuk situasi COVID-19, bagaimana mekanisme terkait RUPS melalui media telekonferensi? Saya jawab yang terkait telekonferensi terlebih dahulu. Jadi kalau RUPS telekonferensi telah diatur dalam pasal 77. Pasal 77 diatur bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dengan pasal 76 itu dapat dilakukan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi secara rapat. Jadi misalnya kayak ini nih, sekarang kita mengadakan Zoom. Jadi kita akan melihat siapa-siapa yang hadir pemegang saham dalam konferensi ini, harus adanya saling melihat satu sama lain dan juga saling mendengar satu sama yang lain. Jadi kalau misalnya di sini ada yang videonya dimatiin, terus juga mute-nya dimatiin, nah itu tidak memenuhi ketentuan pasal 77 ayat 1. Kemudian quorum dan pengambilan keputusannya juga tetap sama seperti RUPS yang dilenggarakan secara fisik, dan kemudian nanti hasilnya dapat dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh secara RUPS. Nah, bagaimana ditandatanganinya? Nah, kalau dia RUPS-nya di bawah tangan, maka dapat dilaksanakan secara elektronik. Nah, tetapi kalau misalnya ada kehadiran notaris dalam RUPS dalam konferensi ini, nanti tidak perlu ada kewajiban tanda tangan di para pemegang saham atau peserta rapat. Notaris menjelaskan bahwa para peserta yang hadir dalam komparisinya dalam akte ini dilaksanakan secara media telekonferensi. Adapun buktinya, sekarang dengan adanya teknologi yang canggih seperti Zoom ini yang bisa direcording, ini juga merupakan salah satu bukti elektronik yang bisa misalnya dijadikan suatu alat bukti apabila nanti ada sengketa terkait dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Intinya, RUPS secara telekonferensi juga sah dan diakui melalui undang-undang. Kemudian pertanyaan terkait apakah pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada calon direktur yang hendak diangkat pada saat RUPS, dan kuasa yang diberikan kepada calon direksi yang diangkat mempunyai hak suara. Nah, terkait dengan pemberian kuasa, teman-teman bisa lihat di pasal 85 Undang-Undang PT. Jadi pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, ketentuan yang dimaksud ayat 1 tidak berlaku bagi pemegang saham dengan tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk saham yang dimilikinya, dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa. Nah, dalam pemungutan suara, anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa pemegang saham. Dalam menetapkan quorum, saham pemegang saham yang diwakili oleh direksi atau dewan komisaris sebagai kuasa dihitung, tetapi tidak berhak mengeluarkan suara. Nah, calon direktur adalah belum dinyatakan efektif sebagai direksi. Kapan dinyatakan efektif sebagai direksi?
Tergantung anggaran dasarnya menentukan atau tidak. Jika ditentukan dia efektif, misalnya dia efektifnya sekarang tanggal 3 April, dia efektifnya 5 April, 2 hari kemudian, maka dia belum efektif sejak ditutupnya rapat. Dia baru efektif 2 hari kemudian. Tetapi kalau tidak ditentukan dia efektifnya kapan, maka dia diangkat sejak ditutupnya rapat. Nah, calon direktur yang diangkat pada saat RUPS diberikan kuasa, maka kuasa tersebut diperhitungkan dalam perhitungan quorum untuk memulai rapat. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, ketika dia diangkat dirinya, yang mana which is itu belum diketuk palu, maka itu juga sah, karena dia belum dinyatakan efektif. Nah, tapi kalau misalnya agenda selanjutnya adalah terkait dengan perubahan anggaran dasar dan dia misalnya agenda pertamanya terkait pengangkatan direksi, maka kuasa untuk mengambil keputusan karena dia sudah menjadi direksi, karena agenda tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Seperti itu. Jadi kita harus melihat kapan dinyatakan efektifnya anggota direksi. Nah, dilihat dari pengambilan keputusan atau dilihatnya nanti waktu kemudian, itulah yang akan memberlakukan kuasa dari berdasarkan pasal 85 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang PT. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Pak mau tanya, gimana pendapat Bapak terhadap single shareholder dalam draft Undang-Undang Omnibus Law? Apakah tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang PT? Oke. Single shareholder. Jadi saya dapat semacam pengetahuan juga bahwa nanti dalam draft Undang-Undang Omnibus Law ini dimungkinkan pemegang saham itu 1 orang dan juga modal dasarnya di bawah 50 juta bagi perusahaan-perusahaan yang bermodal kecil atau UMKM. Apakah tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang PT? Nah, justru dengan adanya draft Undang-Undang Omnibus Law, itu adalah undang-undang yang akan melakukan secara spesifik atau lex spesialis dari Undang-Undang PT ini. Jadi dia akan mengubah Undang-Undang PT yang tadinya yang harus dilakukan 2 orang, bisa dilakukan oleh 1 orang. Nah, yang kita harus kritisi adalah bukan menyalahi Undang-Undang PT, tetapi menyalahi prinsip-prinsip perjanjian. Karena kita ketahui tersendiri, jika kita membuat akte pendirian, maka itu sifatnya adalah perjanjian antar pemegang saham. Ketika cuma pemegang sahamnya adalah cuma 1 orang, di mana letak saling berjanji, saling mengikatkan diri ketika itu hanya 1 orang. Jadi kalau cuma 1 orang sifatnya hanya sebagai pernyataan saja. Nah, itu yang kita harus kritisi. Tapi tidak menutup kemungkinan memang sebuah perusahaan itu diselenggarakan oleh 1 orang saja. Tetapi kalau ditanyakan pendapat saya, sebaiknya perusahaan-perusahaan yang ingin didirikan oleh 1 orang itu sudah ada wadahnya, yaitu misalnya perusahaan perorangan. Itu ada wadahnya, tidak perlu membentuk perseroan terbatas. Dan modal kecil, kita ketahui untuk membuat perusahaan itu kan membutuhkan modal yang besar, membutuhkan lokasi usaha, membutuhkan barang-barang. Maka untuk usaha-usaha yang kecil memang tidak disarankan untuk membuat PT. Jadi ada wadah seperti CV, ada koperasi yang itu lebih meringankan sebagai pengusaha-pengusaha. Nah, baru kalau misalnya pengusaha itu mau naik level, dia bisa join ke beberapa pengusaha atau investor-investor untuk membuat perseroan terbatas. Kemudian dari Tina Rahmiati. Maaf Mas, kalau tidak salah tadi Mas Rifki bilang kalau RUPS pakai teleconference dan dibuat dengan akta notaris
tidak perlu ditandatangani oleh direksi atau pemegang saham. Bukannya pasal 7 ayat 4 disebutkan risalah rapat disetujui dan ditangani oleh semua peserta, mohon pencerahannya. Nah, kita lihat ya. Jadi risalah rapat itu bisa diadakan secara itu bisa diadakan secara di bawah tangan atau dengan notaris. Nah, kalau dilaksanakan secara di bawah tangan, maka wajib RUPS itu ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Nah, bagaimana dengan mekanismenya tanda tangannya? Ada yang dikenal dengan tanda tangan elektronik. Nah, kita bisa baca di penjelasan pasal 77 ayat 4. Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Secara fisiknya itu adalah secara sirkuler, jadi nanti akan diedarkan setelah ditutupnya rapat, atau secara elektronik, jadi setiap orang mempunyai aplikasi untuk menandatangani di tempatnya masing-masing. Nah, tetapi kalau misalnya diadakan dengan kehadiran notaris, maka rapat ini didengarkan oleh semua orang, dan misalnya saya notarisnya, saya akan mencatat bahwa yang hadir sebagai berikut, maka setiap orang tidak perlu bertanda tangan, karena kehadiran notaris di sini sebagai orang yang dipercaya untuk menyaksikan, mendengar apa yang terjadi dalam rapat. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Bagi yang ingin bertanya bisa langsung. Oke, dari Hauna Nur Aziza. Mas mau nanya, kalau direksi independen apakah punya kewenangan yang sama seperti direksi lainnya, dan bagaimana kita tahu perbedaan antara anggota direksi biasa dan direksi independen, dan adakah ketentuan berapa direksi independen? Oke. Kalau kita berbicara direksi independen, sekarang itu tidak dikenal lagi dalam peraturan otoritas jasa keuangan, telah dihapus. Nanti untuk aturannya bisa dicari, saya lupa, tapi intinya direktur independen itu sudah tidak dikenal lagi. Nah, tetapi direksi independen itu sebenarnya pernah dijelaskan bahwa dia adalah direksi yang tidak terafiliasi dengan para pemegang saham maupun dengan para dewan komisaris. Itulah yang dimaksud dari independen. Jadi dia dianggap sebuah perseroan itu kan, apalagi kayak perusahaan kecil, dia juga pemegang saham, dia juga direksi. Nah, tapi kalau direksi independen, dia merekrut direksi lain yang tidak ada hubungannya dengan secara darah, nikah, sampai derajat ketiga, itu dengan pemegang saham dan dewan komisaris. Di situ letak perbedaan dari direksi biasa dengan direksi independen. Adapun ketentuan berapa direksi independen, ya saya bilang dulu juga itu tergantung dari perseroannya. Misalnya di PT TBK minimal 1 orang harus ada direktur independennya. Nah, sekarang tidak ada lagi. Pak, untuk penghapusan direksi independen diatur peraturan OJK atau peraturan bursa? Ya, kalau untuk terkait pengaturannya harus kita baca lagi sepengetahuan saya antara peraturan OJK atau peraturan bursa. Tapi nanti saya akan share terkait dengan pengaturan atau penghapusan direksi independen ini. Kita lanjut terkait dengan RUPS. Perhitungan quorum. Nah, ketika rapat dimulai, kita akan melihat di mana cara menghitung RUPS-nya.
quorumnya. Nah, jadi kita harus lihat dari anggaran dasarnya berapa modal ditempatkannya. Jadi bukan dari modal dasarnya. Jadi misalnya modal dasarnya 5 miliar, modal ditempatkannya 200 lembar saham yang sudah diambil oleh pemegang saham, maka quorumnya dilihat dari 2.000 saham ini. Jadi kalau misalnya hadir 2.000 saham, maka hadir seluruhnya. Jadi bukan dilihat dari 5.000 atau 5 miliar. Kemudian ini contoh, nggak usah ya kita bahas contoh, mungkin teman-teman lebih pahamlah terkait dengan komparisi-komparisi. Tapi yang harus diperhatikan misalnya ini, bisa saja seorang direksi itu sesatu orang itu bertindak 3 orang. Dia bertindak juga sebagai direktur utama PT-nya yang menyelenggarakan RUPS. Dia juga memiliki saham dalam perseroan dan bisa juga dia sebagai direktur dari PT yang mana PT tersebut memiliki saham pada perseroan. Jadi 3 kedudukan. Nah, bentuk komparisinya nanti sebagai berikut. Ya, jadi dia ini sebagai direktur utama. Yang ini kan karena sudah di sini disebutkan wira swasta, maka di sini disebut direktur utama. Tapi kalau disebutnya di sini direktur utama, maka di sini nanti disebut dalam jabatannya tersebut di atas. Nah, terus yang kedua ini sebagai kepemilikan saham secara pribadi. Ini adalah dia sebagai direktur dari PT Kaltimex, yang mana PT Kaltimex ini memiliki saham 30% dari perseroan. Kemudian ini standar lah ya, teman-teman paham terkait komparasi direksi. Nah, kemudian quorum rapat. Nah, kalau quorum itu kita harus lihat agenda rapatnya apa. Nah, kalau saya tuh membuat ada 6 bagian, ada 6 cara melihat quorum rapat. Pertama, agenda biasa, agenda perubahan anggaran dasar, agenda penjaminan sebagian besar aset, agenda perubahan modal dasar, agenda perubahan modal ditempatkan, dan agenda pembubaran, merger, akuisisi, dan sebagainya. Jadi ada 6 yang harus kita ketahui. Nah, kalau agenda biasa adalah agenda selain daripada agenda 5 yang saya sebutkan. Nah, jadi agenda biasa seperti pengangkatan direksi, pemberhentian dewan komisaris, menjual yang bukan sebagian besar aset, itu termasuk daripada agenda biasa. Nah, kalau agenda biasa itu quorumnya bisa mengacu dalam pasal 88 ayat 3 dan ayat 4. Bukan agenda bukan 88, pasal 86. Yang 88 ini adalah perubahan anggaran dasar. Jadi agenda biasa 86 yaitu lebih dari setengah, kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Sedangkan perubahan anggaran dasar adalah pasal 88, yaitu paling sedikit 2/3. Nah, sedangkan untuk penggabungan peleburan pasal 89 itu paling sedikit 3/4. Nah, sudah 3 ya, agenda biasa, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambil akhiran, pembubaran itu paling sedikit 3/4. Terus bagaimana dengan modal? Nah, perubahan modal dasar diatur dalam pasal 42 ayat 1, yaitu mengikuti perubahan anggaran dasar. Sehingga perubahan modal dasar, yaitu quorumnya mengikuti pasal 88, yaitu paling sedikit 2/3. Nah, modal ditempatkan ini lebih berbeda, karena modal ditempatkan itu diatur secara spesifik dalam pasal 42 ayat 2, yaitu lebih dari setengah. Walaupun modal ditempatkan itu merupakan bagian dari anggaran dasar, tetapi karena undang-undang mengatakan demikian, maka quorumnya adalah lebih dari setengah. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang PT.
Kemudian yang keenam adalah penjaminan sebagian besar aset, yaitu pasal 102 ayat 5, yang mana mengacu pada pasal 89, yaitu paling sedikit 3/4 dari jumlah pemegang saham. Gitu. Nah, apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat tetap dibuka, kemudian dilakukan perhitungan, kemudian ditutup. Jadi tidak ada istilah karena tidak memenuhi rapat, maka rapat tidak pernah dibuka. Jadi ketika penyelenggaraan RUPS, kita harus melihat bahwa ketua rapat dia harus mengatakan bahwa rapat ini dibuka. Baru ketua rapat menanyakan kepada notaris apakah rapat ini sah, baru notaris menjelaskan dalam hal ini rapat tidak memenuhi quorum karena tidak memenuhi Undang-Undang pasal 88, misalnya kalau agendanya perubahan anggaran dasar. Oleh karena itu rapat ini tidak dapat membicarakan terkait agenda perubahan anggaran dasar dan tidak dapat mengambil keputusan sehingga rapat ini tidak dapat membicarakan agenda tersebut. Oleh karena itu, ketua rapat memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat dan rapat ditutup. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada 4 agenda dan ada 3 agenda yang memenuhi quorum, maka rapat tetap dapat dilaksanakan, namun agenda yang tidak memenuhi quorum tidak dilaksanakan, tidak dibicarakan, dan kemudian akan dipertimbangkan untuk diadakan RUPS kedua. Seperti itu. Ada pertanyaan dari COVID-19. Misalnya saya halo ya, Asteria. Mau tanya, saya pemegang saham 500 saham dalam perseroan, tapi saat menghadiri rapat saya hanya mau mendaftarkan 260 saham saya untuk hadir, agar yang dapat dibahas hanya agenda yang quorum. Kehadirannya lebih dari setengah, sedangkan untuk agenda pemenuhan quorum tidak bisa Pak. Ya, di sini kepemilikan saham itu sifatnya one person, one share. Nah, tetapi ketika dia sebagai seseorang memiliki saham, dia tidak bisa membagi kepemilikannya untuk dihadiri sebagian. Nah, itu ada dasar hukumnya karena tidak itu akan ada dasar hukumnya. Ini saya bacakan. Oke, bentar. Nih, pasal 52 ayat 4. Jadi setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari anggota, maka menunjuk satu waktu yang bersama. Nah, saham itu memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran, dan menjalankan haknya. Nah, saham pasal 48, saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Kemudian persyaratan-persyaratannya diatur juga dalam pasal 49 dan pasal 50. Jadi saham itu intinya tidak bisa dapat dibagi kepemilikannya kepada orang lain atau dia hanya mendaftarkan hanya sebagiannya saja, tetapi dia harus dia secara akumulasi diperhitungkan secara satu kesatuan. Seperti itu. Begitu juga dengan dividen. Dia tidak bisa menerima sebagian dividennya, kemudian sebagiannya ditolak atas kepemilikan saham yang dia milikinya, atau cuma 260 sahamnya saja yang mau didapatkan, itu tidak seperti itu. Kecuali dia mempunyai klasifikasi saham, nah baru ada perbedaan saham biasa, ada saham yang
preference. Nah, disitulah ada yang perbedaan-perbedaannya. Tapi kok dalam rules PT-TBK banyak seperti itu, Pak, khususnya saham masyarakat. Untuk PT-TBK, saya masih belum lebih lanjut secara prakteknya atau secara peraturannya terkait dengan pembagian saham itu tidak apakah bisa dibagi. Mungkin karena ketika orang beli saham itu dia secara parsial dalam paku bursa, maka dia memungkinkan adanya parsial-parsial itu yang bisa dia hadir, ditentukan kehadirannya. Jadi biasa kalau kita lihat di PT TBK itu daftar pemegang sahamnya bisa saja satu orang itu memiliki 3 bagian-bagian saham yang terpisah-pisah. Tapi kalau kita hitung dalam berita acara rapat itu sebenarnya sifatnya akumulasi dalam berita acara. Jadi misalnya dia punya 200, 200, 200, dalam berita acara notaris kita akan melihat bahwa si tuan A kepemilikannya adalah 600. Dan 600 inilah yang diperhitungkan dalam quorum dan mengambil keputusan. Jadi tidak bisa dia bilang saya hanya mewakili dari 200 aja sebagian saham yang saya miliki. Seperti itu. Sejauh ini saya pernah melihat ada orang yang saat kepemilikannya dalam daftar pemegang saham yang dikasih oleh dari Biro Administrasi Efek, itu satu orang bisa memiliki 3 varian saham yang berbeda, tetapi dalam berita acaranya kita tetap jumlahkan untuk diperhitungkan dalam quorum dan pengambilan keputusan. Terima kasih dari COVID-19 atas pertanyaannya. Kemudian pengambilan keputusan. Setelah quorum dan selesai, maka kita akan mengambil keputusannya. Nah, jadi kalau yang hadir hanya, saya modal dasarnya tadi ada 200. Kemudian yang hadir cuma 180. Maka 180 itulah yang akan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Tidak dilihat dari 200-nya lagi. Nah, intinya pengambilan keputusan itu dalam PT tertutup harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Nah, apabila musyawarah mufakatnya tidak tercapai, misalnya ada yang tidak setuju, ada yang tidak sepakat terhadap agenda keputusan dalam agenda tersebut, maka dapat dilakukan yang namanya pemungutan suara. Nah, istilahnya kalau di beberapa negara atau kita kenal dengan voting. Nah, ada yang unik karena abstain dianggap mengeluarkan suara sama dengan suara mayoritas berdasarkan POJK. Nah, tapi menurut dosen Ibu Imas, dia memiliki pendapat tersendiri terkait abstain, bahwa hal itu tidaklah benar karena abstain itu mengeluarkan suara yang netral dan bukan memihak ke mayoritas. Jadi misalnya kalau suara mayoritasnya lebih banyak yang setuju, maka yang abstain ini akan dijumlahkan dengan yang setuju. Begitupun juga kalau suara mayoritasnya ternyata lebih banyak tidak setuju dan ada yang abstain, maka yang abstainnya ini dijumlahkan ke tidak setuju. Tapi kalau menurut versi Ibu Imas, dosen kita, dia memiliki pendapat bahwa abstain memiliki pendapatnya suaranya tersendiri, sehingga ketika ada suara setuju, tidak setuju, dan ada abstain, maka dia memiliki suara tersendiri, dan jika ini deadlock, maka keputusannya adalah tidak disetujui. Begitupun juga ada pertanyaan dari bagaimana jika suara setuju dengan tidak setuju seimbang, itu diatur dalam anggaran dasar. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju seimbang, bisa diatur bahwa suara usul tersebut tidak disetujui. Gitu. Jadi, nah seimbang di sini
agendanya apa? Kalau misalnya dia agenda biasa, otomatis kita berbicara dia menjadi sah jika lebih dari setengah, disetujui lebih dari setengah dari yang hadir. Jadi lebih dari setengahnya ini harus memenuhi. Jadi kalau misalnya hanya 1.800 yang hadir, maka lebih dari 1.800 berarti 900. Lebih dari 900 berarti 901 baru dinyatakan disetujui. Tapi kalau dia 900, maka usulan tersebut ditolak. Oke, itulah terkait dengan RUPS yang telah saya jelaskan. Mungkin waktunya sudah habis. Mungkin waktunya sudah habis. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah apakah jika setuju dan tidak setuju seimbang bisa diatur sebagai keputusan disetujui? Bisa, sepanjang tapi itu kan melanggar dengan undang-undang PT, karena undang-undang PT menyatakan bahwa untuk agenda biasa itu di pasal 88 bukan 86, RUPS dapat dilangsungkan lebih dari setengah. 87 dalam hal keputusan tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah. Di sini sudah sangat jelas bahwa lebih dari setengah bahwa keputusan tersebut sah gitu. Tapi kalau misalnya dia diaturnya ternyata bertentangan dengan undang-undang PT, maka ketentuan tersebut tidak sah. Biasanya saya melihat keputusan suara itu seimbang dalam anggaran dasar yayasan. Jika setuju dan tidak setujunya seimbang. Karena undang-undang yayasan tidak mengatur secara spesifik seperti undang-undang PT 87. Oke, demikianlah karena waktu yang sangat sempit. Saya nggak tahu ini kita masih online atau enggak di Zoom. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir terkait rapat umum pemegang saham. Kita akan membahas terkait dengan teknik pembuatan berita acara pada pada meeting kita pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kritik dan sarannya bisa diberikan baik melalui email, DM, WA, atau pesan-pesan yang komunikasi yang kita bisa laksanakan. Dan saya sangat senang jika ada kritik atau mungkin selama pembahasan saya ada yang salah, saya mohon maaf dan itu akan menjadi koreksi. Dan di sini kita sama-sama belajar supaya bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuan ke depannya satu sama yang lain. Terima kasih, semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Terima kasih. Makasih Mas Rifki. Terima kasih. Thank you Kiki. Makasih. See you.